Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam mengkaji kitab 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan dicatat sebagai bentuk pahala. Amin Allahumma amin. Tidak terasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bulan Syawal sudah meninggalkan kita, dan sekarang kata orang Jawa itu selo. Nah, selo itu jernih wong Jawa napa Pak? Seselai Allah, Masya Allah. Ya, padahal itu selamat lolos. Ya, kenapa kok disebut selamat lolos? Selo itu sebenarnya selamat lolos karena pada waktu bulan Selo inilah umat Islam itu melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Kemana? Mempersiapkan diri untuk berangkat haji ke Mekah Baitullah. Jadi didoakan selamat supaya lolos dalam perjalanannya. Tapi umat Islam, ya, orang Jawa kadang ada yang memplesetkan, jadi kesesalan Allah sampai nggak ada yang berani menikah di bulan Selo. Dan sebentar lagi, nah ini bulan haji, ya, riyaya besar. Ini ada banyak sekali kemuliaan yang ada di bulan itu. Bagi kita yang belum bisa berangkat haji, saya doakan semoga bisa berangkat haji bersama-sama. Amin Allahumma amin. Yang belum bisa berangkat haji, saya doakan ya bisa kurban bersama-sama ya. Jadi jangan putus asa karena ada pahala yang luar biasa juga di bulan Zulhijjah ini selain haji, yaitu berkurban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, untuk malam hari ini kita persiapan untuk menyambut kurban. Kita akan sedikit membahas tentang fikih kurban kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita untuk bisa hadir di majlis ilmu, untuk menambah wawasan, untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah dan Rasulnya. Dan kita sebagai makhluk yang sering salah itu sangat membutuhkan majelis ilmu, karena keutamaan majelis ilmu itu bagaikan sebuah deterjen menghapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi Imam Atha beliau mengatakan majlisu ilmin yukafiru sab'ina majlisan min majalisih lawi. Imam Atha beliau mengatakan sesungguhnya majelis ilmu itu mampu menghapus kesalahan dari 70 majelis
perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, menghapus 70 obrolan, tongkrongan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena secara hitung-hitungan itu kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena menjadikan modal umur kita ini hilang, tidak ada manfaat. Maka salah satu solusinya untuk menghapus kesalahan-kesalahan tersebut adalah dengan kita merajinkan diri untuk hadir dalam majelis ilmu. Karena kita memang tidak akan bisa lepas dari majelis-majelis lahun, ya. Gak mungkin kita tiap menit itu ngobrol yang penting-penting, kan nggak mesti. Yang mesti ketemu kawan ya ada ngobrolan-ngobrolannya nggak manfaat. Ketemu istri, ketemu apa saja ya kadang, apalagi nongkrong di warung kopi, mesti ngobrolannya nggak manfaat. Ya. Untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut, maka kita butuh majelis ilmu. Ya. Jadi dari sini kita harus sadar diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita modal hidup yang sama, yaitu umur, yang tujuannya agar kita mengisinya dengan amal-amal yang soleh. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu pernah mendapatkan pelajaran dari tukang es keliling. Jadi orang zaman dahulu, ulama-ulama itu gurunya bukan hanya dari seorang syah guru di majelis ilmu saja, tapi dalam perjalanan hidup apapun diambil pelajaran. Termasuk Imam Hasan Al-Basri ini ketika melihat seorang tukang es keliling, ya, kalau dulu kan belum ada freezer untuk mengawetkan es, kalau sekarang kan bisa diamankan. Ya, kalau dulu itu kalau es batu itu kalau lama nggak dimakan ya cair. Ya. Jadi dia keliling pagi itu nggak ada yang beli, sampai sore juga masih banyak barang dagangannya. Maka dia di dalam pikirannya ini, wah saya ini rugi, modal saya ini habis ini. Maka dia bersuara keras, ya. Dia agak berteriak kepada penduduk kampung itu. Dia katakan, irhamu man yadubu ra'su malih. Ya, kasihanilah orang yang sedang mencair harta pokoknya, modal pokok dagangannya ini mau mencari, mau hilang. Ya, karena kalau sudah nggak bisa lagi kan, beda dengan zamannya sekarang. Nah, jadi kata-kata tersebut itu didengar oleh Imam Hasan Al-Basri, dan kemudian ngambil pelajaran, tersadar bahwasanya masing-masing dari kita ini Allah berikan kepada kita modal, ya, modal hidup, yaitu umur, ya, yang mana nanti kita akan mempertanggungjawabkan apakah kita isi dengan kebaikan ataukah keburukan, apakah kita isi dengan amalan yang barokah ataukah amalan yang biasa-biasa saja. Dan yang menjadikan umur kita ini barokah yaitu dengan menimbrungkan diri pada ilmu, mendekatkan diri pada majelis-majelis ilmu. Itu mesti dapat barokahnya. Kita akan menjadi guru-guru kebaikan. Kalau kita menjadi guru-guru kebaikan, maka kita akan didoakan oleh semua penduduk langit dan bumi. Urusan kita akan dimudahkan, segala permasalahan hidup kita ada solusinya. Itu barokahnya, ya. Min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Kok bisa begini ya? Itu salah satu berkah dari majelis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta an-nahmla fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Ya, sesungguhnya Allah azza wa jalla, para malaikatnya yang tidak punya dosa, penduduk langit dan bumi, sampai namla fi juhriha,
sampai semut yang ada di lubangnya, wa hattal hut, sampai ikan-ikan di lautan, itu akan selalu mendoakan kepada para pengajar kebaikan. Ya. Para pengajar kebaikan itu bukan terbatas pada ustadz. Ya, karena setiap dari kita itu dituntut menjadi pengajar kebaikan, minimal kepada istri dan anak-anaknya. Itu yang paling efektif malahan. Ya. Kalau seorang ustadz nyampaikan mungkin 50 orang di depannya, yang perhatian paling berapa? 10, 15, atau kadang nggak ada yang perhatian. Tapi kalau seorang bapak, seorang suami berkata kepada istri dan anak-anaknya, langsung didengarkan, diperhatikan. Ya. Jadi kita termasuk bagian dari ini kalau kita perhatian pada tanggung jawab kita sebagai muallimul khair, ya, pengajar kebaikan, minimal kepada keluarga kita masing-masing. Dan itu yang paling efektif karena mereka akan mendengarkan betul-betul, ya. Jadi kenapa penduduk langit dan bumi, alam sekitar itu mendoakan pengajar kebaikan, pengajar syariat Islam, ya, karena syariat Islam itu berisi anjuran-anjuran kebaikan, anjuran-anjuran untuk berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada lingkungan alam semesta, ya. Mereka mendapatkan imbasnya, merasakan ternyata ini orang-orang baik, sehingga kita ini aman sentosa karena syariat Islam diamalkan. Ya. Di antara syariat Islam yang mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama, kepada alam semesta itu adalah sebagaimana dalam riwayat Muslim, Bukhari Muslim, ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu thair wala insan illa kana lahu bihi sadaqah. Seorang muslim itu harus selalu semangat menanam kebaikan, semangat berbuat baik, termasuk semangat menanam pohon meskipun dia tidak yang memanennya. Karena Rasulullah katakan tidaklah seorang muslim itu menanam pohon yang berbuah, ya, atau pohon untuk berteduh. Oh ya, zara'an, ya. Nah, menanam pohon yang berbuah, lalu ada burung yang memakan buahnya, atau buahnya dimaling orang. Ada orang yang memetiknya, bukan pemiliknya, ya. Wala insan illa kana lahu bihi shadaqah. Itu menjadi sedekah bagi dia, terhitung sedekah bagi dia. Ini kan ajaran yang luar biasa kalau kita bisa ngamalkan, karena setiap kebaikan yang kita tanam maka kita mendapatkan pahala darinya. Maka di hari ini, ya, karena ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang muqtadul hal, ilmu yang sesuai dengan kebutuhan keadaan. Karena kita mau korban, maka ilmu yang terbaik yang harus kita pelajari itu adalah ilmu tentang syariat korban, agar kita bisa menerapkan syariat ini. Karena Idul Kurban, Idul Adha itu adalah bagian dari hari raya umat Islam. Kalau Idul Fitri itu adalah hari raya makan-makan, kembali berbuka, yaitu hari raya makan-makan. Makanya sampai ada syariat zakat fitrah, ya, zakatul fitr, yaitu untuk memberi makan, membagikan zakat fitrah kepada fakir miskin agar pada hari raya itu bisa ikut makan-makan, nah, normal. Maka pada hari raya Idul Adha ini, ya, pada hari raya Idul Adha ini adalah hari raya untuk nyembelih korban. Hari raya kita membanggakan diri kita, lapor kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya berkorban. Nikmat yang Allah berikan kepada kita selama setahun itu luar biasa. Allah minta kita memberikan simbol kesyukuran dengan korban, maka
hari ini kita kurban gitu. Maka dalam hadis itu para sahabat itu karena setiap keluarga dituntut untuk kurban, maka mereka yubahi, ya, mereka berbangga-bangga dengan syariat ini dengan mengamalkannya. Ya. Jadi ini syariat kurban itu adalah syariat yang luar biasa pahalanya, melampaui sedekah. Karena apa? Kalau sedekah itu pahalanya global, ya, pahalanya global terus dilipat gandakan. Tapi kalau pahala korban itu tiap bulunya itu bernilai satu kebaikan dilipat gandakan lagi. Dalam hadis Zaid bin Arqam, qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hadhihi al-adhahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah? Qala bi kulli sya'ratin hasanah. Ya, rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Zaid bin Arqam yang menuturkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, syariat udhiyah ini apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini syariat sunnah bapak kalian Ibrahim, ya, yang tetap disyariatkan sampai sekarang. Qalu fama lana fiha? Lalu kita dapat apa dari syariat ini? Maksudnya pahalanya bagaimana ya Rasulullah? Ya, maka Rasulullah menjawab, qala bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulunya itu dihitung kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan. Adanya ini panen pahala. Jadi Idul Kurban itu adalah hari raya kurban, ya. Semua membanggakan diri dengan menyembelih binatang kurban, ya. Jadi paling tidak ya kurban perasaan, ya, paling tidak kurban perasaan. Kenapa? Karena tadi Allah ngasih kamu selama setahun itu nikmatnya luar biasa. Masa untuk beli kambing saja kok nggak sampai bisa ngumpulkan duitnya, kan gitu. Jadi kalau kamu betul-betul perhatian dengan pesannya Allah ini, ya, jadi orang itu akan perasaannya itu, ya Allah hari tahun ini kok saya nggak bisa kurban. Nah, itu namanya kurban perasaan, ya. Yang penting memenuhi syarat, ya. Gak cukup duitnya, ada kambing betina boleh, ya. Apalagi sekarang harga kambing jatuh, yang betina, kalau yang jantan masih tinggi, lalu betina. Jadi kalau nggak mampu untuk yang paling afdol, paling tidak yang paling bawah, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, anil gulam syatani wa anil jariyah syatun, tentang apa? Tentang akikoh, ya. Lalu kemudian para ulama menyamakan, dalam akikoh saja boleh betina, berarti dalam kurban juga boleh. Kalau dalam akikoh itu kalau anaknya laki maka syatan, 2 kambing. Wa anil jariyah, kalau anaknya perempuan yang lahir maka cukup 1 kambing. La yadurrukum dzukronan kunna am inatha. Enggak apa-apa, baik itu kambing jantan maupun kambing betina, ya. Ini jalan terakhir itu. Jadi ketika masih bisa yang paling afdol, ambil yang paling afdol, yaitu yang jantan. Kalau nggak mampu, minimal tadi, pokoknya dalam setahun ini saya harus bisa itu. Kenapa? Karena ini adalah saatnya kita menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmat Allah kepada kita itu banyak. Ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu luar biasa, sangat banyak. Ada nikmat kesehatan, ada nikmat apa? Paham agama, nikmat keimanan, nikmat keluarga harmonis, ya.
Jadi setiap sesuatu itu Allah ciptakan, wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan takaran. Kadang sesuatu dalam satu sisi itu Allah kasih lebih, tapi dari sisi yang lain Allah cabut itu. Satu sisi ada orang itu kaya raya, ya, mungkin kamarnya itu habis puluhan juta, sangat mewah. Tapi Allah cabut kenikmatan tidurnya, nggak bisa tidur. Ya, AC-nya dinyalakan, pasang kipas, nggak bisa tidur. Itu satu sisi Allah kasih limpahkan. Satu sisi ada orang yang lain beda. Mungkin kamarnya sangat sederhana, nggak bisa beli kasur, gelar tikar, tapi baru ditaruh kepala hilang. Itu namanya bahwasanya Allah itu pasti adil, mesti. Artinya ini nikmat, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan salah di dalam menilai dan berdoa. Kadang seorang wanita itu karena kurang syukur pengen lebih jauh. Ketika suaminya gajinya 100.000, ya Allah, gaji suami saya kok pas-pasan. Jawab malaikat mintanya, mau minta berapa? Minta sehari 10 juta. Itu dikabulkan malaikat. Ternyata suaminya setelah punya nafkah sehari 10 juta, pikirannya lain. Kalau waktu dulu sehari 100.000 itu betul-betul harmonis, selalu bantu istrinya ininya. Setelah 10 juta sehari, pikirannya lain. Oh, kayaknya ada yang kurang ini. nikah lagi. Maka istrinya kemudian, padahal ini akibat istijabah dari doa istrinya tadi agar suaminya naik gajinya. Setelah itu istrinya, oh enak gaji 100.000 ya daripada 10 juta. Jadi nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita itu sesuai takaran kebutuhan kita. Ya, kita syukuri. Di antara bentuk syukur itu adalah kita menyembelih binatang korban, ya. Dan Rasulullah SAW sebagai teladan, beliau tidak hanya nyuruh, tapi beliau mempraktekkan betul-betul. Dalam hadis Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, bahwa disebutkan, ya, An-Nafi' an Ibnu Umar qala qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah 10 sinin yudhahi kulla sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah itu selama 10 tahun. Setiap tahun mesti beliau nyembelih binatang kurban, minimal 2 ekor kambing. Ketika di tahun terakhir ekonomi, ya, umat Islam menang, ekonominya luar biasa, beliau tingkatkan, beliau korban 100 ekor unta. Ya, jadi minimal setiap tahun itu Rasulullah SAW betul-betul sempatkan korban 2 ekor kambing. Meskipun dalam kesehariannya beliau pernah mengganjal perutnya dengan 3 batu karena kelaparan. Kita pernah kelaparan sampai ganjal perut dengan batu? Kan enggak, ya. Jadi Rasulullah pernah sampai seperti itu. Dalam hadis pernah beberapa hari itu dapur Rasulullah SAW enggak ngepul, enggak ada asapnya, karena enggak ada, ya. Tapi ketika korban itu betul-betul beliau sempatkan. Kenapa? Karena syariat korban ini syariat yang luar biasa, ya. Bukan hanya sederhana, bukan hanya sekedar kita nyembelih tok, enggak. Tapi ini bentuk dari ketundukan kita, bentuk dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa poin yang harus kita perhatikan agar kita menganggap penting syariat kurban ini. Yang pertama, bahwa kurban adalah amalan super istimewa, karena dalam beberapa nas disandingkan dengan sholat yang menjadi standar dan ukuran baik buruknya amalan seseorang. Allah Ta'ala berfirman, fasholli li rabbika wanhar.
Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang begitu banyak, sangat banyak, nikmat kesehatan macam-macam ya. Allah minta cuman 2 sebagai bentuk simbol kesyukuran. Allah tidak minta semuanya, Allah hanya minta simbolnya. Fasholli, perbanyak sholat, wanhar, dan sembelilah binatang korban. Karena korban itu setahun sekali, Idul Adha setahun sekali saja. Kamu sempatkan betul-betul untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita selama setahun. Dalam ayat yang lain, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Suatu persaksian hamba yang soleh itu seperti ini. Inna sholati, sungguh sholatku ya Allah, wa nusuki, hewan kurbanku. Nah kalau kita nggak kurban terus kita ngomongnya gimana? Kita berjanji kepada Allah itu loh, biar janji kita itu mantap, maka ya kita laksanakan. Sungguh sholatku ya Allah, sungguh korbanku ya Allah, hidupku dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, milik Allah, Rabb semua sekalian alam. Artinya ini penting, sesuatu yang sangat penting, sangat bermakna dalam agama kita, menunjukkan bagaimana kualitas kita di dalam mengamalkan agama Islam. Kemudian poin yang kedua, bahwa kurban adalah wujud syukur atas nikmat sepanjang tahun. Selama 1 tahun itu Allah minta totalan, terus syukurnya gimana ya. Kalau di total saja selama setahun itu gaji sampean semua itu berapa, kan kita ngitung, ternyata banyak sekali ya. Allah hanya minta tadi seekor kambing atau 1/7 sapi minimal. Rasulullah 2, minimal 2 Rasulullah itu mesti ya. Sampai-sampai ketika safar saja, ketika bepergian, beliau sempatkan itu juga nyembelih 2 ekor kambing ya, waktu Idul Adha. Jadi kurban adalah wujud syukur atas nikmat sepanjang tahun. Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Segala nikmat yang kalian rasakan, jadi nikmat itu bukan sekedar harta. Nikmat harta itu nikmat yang paling bawah. Nikmat itu diantaranya adalah faham agama. Allah kasih kita hidayah, itu nikmat luar biasa. Makanya ada orang kafir ya, ada orang kafir itu Allah bukakan ya, Allah bukakan pintu-pintu dunia, masya Allah luar biasa kaya. Tapi Allah cabut sisi yang lainnya, nggak paham agama. Waktunya azan, nggak ngerti azan itu buat apa. Yo nyantai saja ya. Ada Quran ya nggak dibaca, waktunya sholat nggak sholat, waktunya ngaji gak. Ya, ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri. Jadi wa ma bikum min nikmatin fa minallah, segala nikmat yang kamu rasakan itu adalah dari Allah. Allah yang ngantarkannya itu ya, Allah yang ngatur kamu bisa merasakan seperti itu ya. Dan ayat yang lain, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, sungguh nikmat karunia Allah yang diberikan kepadamu amatlah agung, sangat besar, sangat luar biasa. Pasti kita bisa merasakan itu. Dan Allah hanya minta setahun sekali korban untuk mensyukuri nikmat tersebut ya. Kalau kita bandingkan biaya korban dengan total kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka nggak ada apa-apanya ya. Padahal itu nanti untuk kita itu nanti di akhirat, oh itu luar biasa itu ya. Darahnya korban itu berubah jadi apa luar biasa itu. Mungkin kalau kita bahasakan, darahnya itu jadi emas, hingga luar biasa nilainya, ininya jadi apa kan gitu. Jadi kalau kita tahu ya, makanya dalam beberapa hadis ini, karena kita nggak ngerti kondisi kita di akhirat ya,
Jadi seperti sabda Rasulullah SAW, bahwasanya orang-orang munafik ini, inna asqala sholal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihi ma la atahuma walau habwan. Sungguh sholat yang paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Kalau seandainya mereka mengetahui ya, keutamaannya, hadiah yang Allah berikan kepada orang yang hadir dalam sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan berusaha mendatanginya walau habwan, meskipun dalam kondisi dia sedang lumpuh, berusaha dia ngerangka untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dalam korban juga seperti itu ya. Rahasianya semuanya kembali kepada kita, kenikmatan-kenikmatan tersebut ya. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita korbankan, itu akan kembali kepada kita ya. Kemudian poin yang ketiga, bahwa korban adalah ujian keimanan ya. Korban itu ujian keimanan. Kamu iman dengan firman Allah atau tidak? Iman dengan permintaan panggilan Allah atau tidak ya, itu ujian, buktinya dengan korban ya. Dan syariat korban ini syariat yang pertama kali Allah berikan, Allah ujikan kepada hambanya, yaitu kepada putranya Nabi Adam, Habil dan Qabil. Habil itu mata pencariannya adalah berternak. Kalau Qabil itu mata pencariannya itu tani. Keduanya itu disuruh untuk korban sebagai bentuk syukur atas nikmat mata pencarian tersebut. Sebagaimana direkam dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, watlu alaihim naba abnai Adam bil haq il qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Nabi Adam ketika diperintahkan untuk berkorban. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima. Jadi yang Qabil itu korban karena tingkat keimanannya rendah, maka dia pandang sepele dengan undangan Allah ini. Dia pilihkan hasil panen yang jelek, pisang yang sudah mau busuk, pokoknya hasil panen yang jelek-jelek itu ya, dia ini ditaruh untuk di tempat korban ya. Jadi dahulu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan apakah ini diterima ataukah tidak. Ya, itu sampai pada masa Nabi Musa, Nabi ini itu. Jadi ketika harta rampasan perang itu, maka syariatnya dikumpulkan, ditaruh di lapangan. Kalau ada api yang menyambar, maka diterima. Tapi kalau nggak ada api, itu nggak diterima. Sama ini waktu pada masa anaknya Nabi Adam ini, itu ditaruh di suatu tempat. Ini berisi hasil panen yang kurang bagus, yang Habil betul-betul mengagungkan syariat Allah ini. Dia pilih hewan yang luar biasa, kambing yang paling gemuk, yang paling bagus, dia taruh di situ. Ya. Ketika pada waktu ini penerimaan, ternyata yang hilang itu, disambar itu, langsung adalah kurbannya Habil. Kambing-kambingnya hilang, sedangkan artinya sambar api langsung hilang ya. Sedangkan kurbannya Qabil yang berupa hasil pertanian itu masih ada, nggak diterima. Qabil ini kemudian dia marah-marah kepada saudaranya Habil. Qala la aqtulannak, aku akan bunuh kamu ya. Padahal ini kan sendiri-sendiri, artinya dia tidak diterima itu karena asal-asalan, yang satunya diterima ini karena betul-betul diperhatikan. Maka
Qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jawaban Habil itu, Allah itu hanya menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Jadi syariat kurban ini adalah syariat sejak zaman dahulu. Syariat untuk membuktikan seorang hamba ini tunduk kepada Allah ataukah tidak. Ini ibadah simbol ya. Dan mesti ada hadiah, ada bonus yang Allah berikan. Ketika Allah SWT mensyariatkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai korban ya, maka beliau karena mengagungkan perintah Allah, beliau kerjakan. Dan Allah SWT kemudian mengatakan wa fadainahu bidzabhin adzim. Allah hanya nguji, kamu setor atau tidak. Kalau setor, Allah ganti ya. Itu akan kembali pada dirimu. Kok apalagi korban? Kamu makan-makan sendiri gak apa-apa, kan gitu. Ya. Hanya sebagai bentuk setor atau tidak, korban atau tidak. Wa fadainahu bidzabhin adzim. Kami ganti dengan sembelihan yang sangat besar ya. Jadi Allah ganti dengan sembelihan itu. Demikian juga Allah jadikan dari keturunan Nabi Ismail itu orang yang paling istimewa, paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Jadi ini adalah bentuk hadiah, bonus yang Allah berikan. Jadi ketika kita ini mengerjakan syariat korban ini, kita yakin pasti Allah ganti ya. Ini besar ini harganya ini, maksudnya saya nyari kerja aja gini kurang-kurang kok. Kalau kita betul-betul usahakan, Allah ganti. Karena Allah menjawabnya di dalam Al-Quran, wa fadaina, kami ganti dengan yang lebih besar lagi. Dan boleh jadi dengan syariat korban ini Allah jadikan keturunan kita ini orang-orang yang soleh, yang sangat bermanfaat bagi kita nanti, memberikan syafaat nanti pada hari kiamat ya. Kemudian poin yang keempat, bahwa kurban adalah syiar dan simbol keimanan ya. Kurban itu adalah syiar dan simbol keimanan. Allah Ta'ala berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair ya. Korban itu kami jadikan bagi kalian bagian dari syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan, lakum fiha khair, di dalamnya ada banyak kebaikan bagi kalian. Lakum fiha khair ya. Ini Allah tidak khususkan pakai khair, kebaikan. Kebaikan itu bisa bentuk dalam tadi kerjaan kita makin lancar, kita sekeluarga sehat, segala kesusahan Allah palingkan dari kita, Allah rubah takdir buruk kita dengan takdir yang baik-baik. Itu adalah iming-iming janji yang luar biasa. Tinggal kita ini percaya atau tidak dengan janjinya Allah ini. Kalau kita masih berat, berarti ya kita masih ini kurang percaya dengan janji Allah. Padahal Allah itu nggak pernah ngapusi, mesti. Makanya ada seorang salaf itu namanya Abu Hazim. Dia orang melarat, bukan orang kaya. Tapi dia berusaha korban luar biasa. Ya, dia betul-betul berusaha beli hewan korban yang luar biasa sampai hutang-hutang. Kita untuk beli sepeda dunia saja hutang, kredit. Untuk beli kendaraan akhirat kok nggak berani kredit. Ketika ditanya, kok kamu berani sampai hutang? Kenapa kok nggak normal saja, nggak punya kok kamu paksa-paksain hutang? Kata dia, saya yakin dengan janji Allah, lakum fiha khair. Sangat tertarik saya dengan janji Allah ini. Bagimu pada korban ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kamu dapat. Maka saya ini sampai hutang-hutang untuk beli hewan kurban ini. Dan betul. Jadi Allah itu, kata Rasulullah, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau hambaku itu yakin dengan janji-janjiku, ya aku penuhi.
Kalau nggak yakin maka gimana nanti ya? Tambah seret, nggak jelas pekerjaan kamu. Tapi kalau kamu yakin ya jelas, insya Allah Allah akan sesuai dengan apa prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, diantaranya adalah syiar kurban, maka itu adalah salah satu bukti ketakwaan yang ada di dalam hati. Itu menunjukkan bukti bahwa kita ini termasuk orang yang bertakwa, yang Allah siapkan surga nanti di akhirat. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, kita lanjutkan sebentar. Poin yang kelima, bahwa kurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah itu cinta, maka
Allah akan berikan kepada kita hal-hal yang terbaik, ya. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dam la yaqa min Allah bi makanin qabla an yaqa min al-ardi fatibu biha nafsan, rawahu Tirmidzi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam, ya, pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai daripada amalan menumpahkan darah hewan kurban. Artinya berkorban. Jadi bukan masalah makan dagingnya, tapi masalah nyembelih, menumpahkan hewan kurban, ya. Kalau masalah makan daging, kita bisa beli bakso murah, ya. Tapi untuk tadi ini amalan numpahkan hewan kurban, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya Idul Adha. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Hewan kurban yang kita kurbankan itu nanti pada hari kiamat itu akan datang menemani kita, mendukung kita, ya. Bi quruniha wa syariah, dengan semua yang dia miliki, baik yang manfaat maupun yang tidak manfaat. Kalau dalam pandangan kita itu enggak manfaat, nanti di akhirat itu semuanya datang, ya. Kalau di dunia ini orang Arab ini, ya, kenapa ini disebutkan bahwa ini disebutkan bulunya, disebutkan isi perutnya, kukunya dan yang lainnya, karena di Arab ini nggak manfaat, ya. Jadi kaki, semua isi perut itu dibuang, ya. Beda dengan Indonesia, semuanya manfaat. Jadi ini bahasa kiasan. Yang paling tidak manfaat itu nanti datang. Apalagi yang bermanfaat itu daging macam-macamnya. Itu datang dengan menjadi saksi. Ya. Kalau mungkin bahasa orang ini, kadang orang Jawa buat bahasa kiasan, nanti itu akan jadi kendaraan kamu nanti pada hari kiamat. Itu hanya bahasa kiasan, nggak ada hadisnya. Hadisnya itu seperti ini, artinya semuanya akan mendukung kamu, jadi bukti kamu orang bersyukur, kan gitu, ya. Wa anadam la yaqa minallah, darah yang ditumpahkan itu langsung Allah terima, ya. Lebih cepat Allah terimanya daripada nempel nyentuh tanah. Artinya Allah itu sangat senang dengan hamba yang korban nyembelih binatang korbannya, baik dengan tangannya maupun dengan jasa orang lain. Karena kalau harus dengan tangannya, ya bingung. Kalau sapi terus 7 orang ikut nyembelih semua. Itu bahasa kiasan saja, ya. Numpahkan darah itu baik dengan tangan dia sendiri maupun pakai jasa nyuruh orang, ya. Itu lebih cepat sampainya kepada Allah daripada sampai ke tanah. Makanya di penghujung hadis Rasulullah katakan, fatibu biha nafsan, berbahagialah jiwa-jiwa, tentramlah jiwa-jiwa yang berkorban pada hari raya Idul Adha. Itu doa luar biasa. Artinya dari situ itu Allah kasih tentraman, mungkin hutang kamu jadi lunas, pekerjaan kamu jadi lancar, ya, yang sakit jadi sehat, ya. Karena la in syakartum la azidannakum, kata Allah, kalau kamu bersyukur, ya, maka Allah aku akan tambahkan lagi, ya. La in syakartum la azidannakum. Demikian juga poin selanjutnya, kurban lebih afdal dari sedekah, ya. Kenapa? Karena pahalanya tadi detail, dilipat gandakan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika musim paceklik itu tetap mensyariatkan kurban, ya, tetap harus kurban meskipun musim paceklik. Banyak yang membutuhkan, kenapa kata sedekah? Tetap, tapi beliau batasi, harus langsung dibagi, jangan sampai disimpan lebih dari 3 hari pada waktu musim paceklik tersebut. Karena besarnya pahala kurban daripada pahala sedekah.
Artinya apa? Keistimewaan yang Allah berikan pada sedekah itu lebih Allah berikan juga kepada orang yang korban. Di antara keistimewaan sedekah dalam hadis riwayat Tabrani itu inna shadaqatal muslim taziduhu fil umri wa tamna'u maitatas su'i wa yadhhabullahu bihal kibra wa yadhabullahu bihal kibru wal faqru wal fakhru ya. Wa yudhibullahu bihal kibra wal faqra wal fakhra ya. Sesungguhnya sedekah seorang muslim itu bisa menambah umurnya. Wa tamna'u mitatasu dan menghalangi dia dari mati buruk, artinya menjadikan dia husnul khotimah dan menghilangkan kefakiran, menghilangkan kesombongan dan yang lain sebagainya. Ini diantara keutamaan sedekah, apalagi korban, lebih lagi boleh jadi Allah tambah umur kita. Kok bisa bertambah umur? Ya terserah Allah. Kadang itu Allah menetapkan, Allah yang juga bisa geser. Seperti Allah menetapkan umur Nabi Adam itu 1000 tahun. Kemudian ditampakkan umat-umat keturunannya termasuk Nabi Daud. Dia kasihan, Nabi Daud kok umurnya cuma 60. Kemudian Nabi Adam bilang, tambahkan umur saya 40-nya kasihkan kepada Nabi Daud. Ya, maka ketika Nabi Adam itu belum jangkep ya, jadi 960 tahun itu didatangi malaikat maut. Dia berkata, umur saya kan masih 40. Diingatkan, kan sudah kamu kasihkan kepada keturunanmu Nabi Daud. Baru dia ini ya. Jadi ada beberapa riwayat yang lain yang mendukung hal tersebut. Jadi keutamaannya luar biasa. Di antara yang lain bahwasanya kurban adalah ibadah tahunan, kurban itu adalah ibadah keluarga. Sebagaimana dalam riwayat Abu Ayyub ya, Abu Ayyub, jadi seorang tabi'in bertanya kepada Abu Ayyub, qala sa'altu Abu Ayyub al-Ansari kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala kana ar-rajul yudhahi bisyah anhu wa an ahli baitih fa yakuluna wa yut'imuna. Sahihul Albani fi Sahih Tirmidzi. Jadi seorang tabi'in Atha bin Yasar bertanya kepada sahabat Abu Ayyub, bagaimana pelaksanaan kurban pada masa sahabat, pada masa Rasulullah SAW. Maka dia menjawab, kana rajul yudhahi bisyah ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk kurban, dan kita kurban dengan kambing atas nama satu keluarga. Artinya setiap keluarga itu nyembeli kurban, fayakulun wa yutimun. Mereka makan dengan hewan kurban tersebut, ngasih hadiah kepada tetangga-tetangga yang lain. Dan Rasulullah SAW dalam riwayat Abu Dawud beliau nyampaikan, ya ayuhan nas, beliau nyampaikan, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud ya. Beliau berseru kepada para sahabat, wahai manusia, sesungguhnya setiap keluarga itu hendaklah setiap tahun menghadirkan kurban, berkurban, udhiyah, setor hewan kurban ya. Ini syariat yang dilakukan pada masa Rasulullah, beliau kerjakan, beliau nyuruh para sahabat juga seperti itu, dan dipraktekkan oleh para sahabat dan dilanjutkan kepada masa tabi'in. Artinya ini adalah bagian dari syariat yang menjadikan generasi terdahulu ini adalah generasi yang barokah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya bab masalah kurban. Sambil menunggu Ustaz ya, ini pernah ya ada orang yang ngomong itu bab masalah
akikoh, Ustaz. Ketika mau berkorban itu mengutamakan akikoh. Jadi berakikoh dulu karena beralasan dulu waktu kecil itu belum diakikohi orang tuanya, dan sekarang walaupun sudah tua dia itu nggak berkorban, tetapi akikoh dulu baru berkorban. Apakah itu benar, Ustadz, ataukah nggak usah akikoh langsung korban, Ustadz? Ya. Jadi ini diantara letak perbedaan antara madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kalau madhab Syafi'i itu memang tadi ya, bahwa berangkat dari hadis kullu gulamin murtahanun bi aqiqati. Setiap anak itu tertahan dengan akikohnya, ya, sehingga terus diminta untuk akikoh, ya. Baik waktu itu orang tuanya mampu maupun ketika gak mampu nanti diakikoi pada berikutnya. Tapi dalam ulama-ulama yang lain dalam hadis tadi itu kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi itu adalah bahwasanya akikoh itu sebagai bentuk tadi sugesti doa agar anak ini tumbuh baik agama maupun tubuhnya, dan itu diakikoi pada tanggal ke-7, 14, kalau enggak ya pokoknya terserah, masih selama gulam, ya. Jadi garis bawahi bahwasanya akikoh itu terkait dengan gulam. Gulam itu masih anak. Terus yang menjadi tadi yang diminta untuk mengerjakan itu ini adalah tanggungan orang tua, ya. Artinya dan hukumnya itu adalah tadi ya, sunnah muakkadah karena tidak semua orang mampu, ya. Sehingga ketika orang tua nggak mampu ya sudah, oh namanya nggak mampu. Islam itu agama yang mudah. Ketika nggak mampu ya sudah lepas itu, ya. Maka nanti bagaimana besarnya, ya sudah mampu ya masih banyak syariat yang lain, ada syarat kurban, syarat ini, ya. Jadi akikoh itu sebagai bentuk tadi harapan agar anak ini tumbuh. Kalau sudah tua mau tumbuh apanya lagi, ya. Jadi masih kecil dikerjakan ketika masih gulam, masih kecil, ya. Ini pendapat yang kuat. Jadi kalau saya dulu belum diakikoi, ya itu kan tanggungan orang tua, dan Islam itu tidak memaksa. Ketika mampu ya sudah, tapi ketika mampu ya dikerjakan, ya. Jadi ketika sudah besar kemudian ini ya ada syariat yang lain yang bisa sebagai ini, yaitu korban dan yang lainnya, ya. Jadi seperti itu, longgar. Ya, monggo. Ada yang ditanyakan? Dan untuk apa? Karena korban ini adalah bagian dari amanah, maka untuk memaksimalkan amanah ini, insya Allah tahun ini kita pakai jasa Juleha, tim Juleha untuk pengelolaannya, ya. Apalagi sapinya masih sedikit, baru dapat 3, ya. Kalau seperti biasanya ya habis nanti, ya. Jadi 3 itu 1 putra, 1 putri, satunya untuk masyarakat sekitar. Tapi nanti kita sisakan, ya. Kita sudah beli freezer, kita masukkan di sini, nanti kita makan bareng ketika acara taklim. Jadi semua akan merasakan daging korban. Mungkin sebulan 2 kali, apakah malam Selasa, malam Jumat, ataukah malam Ahad, terserah ketua panitia, ya. Jadi nanti dipasrahkan langsung ke Juleha waktu, ya, penyembelihannya, Ustaz. Jadi kan hadisnya seperti itu. Kita wala nu'til jazar si'an, kita enggak ngasih daging kepada jagalnya. Jadi nanti kita bayar jagalnya, 1 sapinya 600.000. Jadi sisanya itu nanti kita dibagi-bagi, sebagian kita masukkan freezer untuk acara taklim. Jadi makan-makan, jangan ada yang ngerasa saya nggak dapat rasanya daging al-ikhlas. Silakan hadir taklim, insya Allah selalu dapat, ya.
Ya, sekedar informasi, saya ulangi lagi dari ucapan atau informasi dari Ustadz Hambal bahwa untuk kurban pada tahun ini proses penyembelihannya akan dilakukan secara profesional oleh Juliha dan dibayar karena secara profesional, karena dari tahun kemarin itu ternyata daging yang dibagikan itu kebanyakan di panitia, malah nanti untuk disuplai ke masyarakat itu kurang. Kemarin itu seperti itu. Jadi untuk tahun ini bagaimana dengan semuanya teman-teman ini, nanti akan kita adakan makan-makan bersama, ya, makan bersama, menikmati daging kurban bersama-sama itu. Jadi panitianya free, ya, panitianya engko nek panitia rono nek kepengen ngewangi ya monggo, tapi nek mulai gak oleh popo, nggih ngapunten nggih. Ini sekali lagi saya informasikan gitu Ustaz ya. Ya, kalau mau ngewangi membantu menjadi panitia di Masjid Al-Ikhlas untuk kurban monggo, tapi nanti pulangnya tidak membawa daging, ya, karena nanti dagingnya untuk dibagikan ke masyarakat. Jadi ngewangi monggo, tapi nanti untuk makan-makan bersama kita saja di Masjid Al-Ikhlas ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.